Wah, mau pesen berapa tusuk, Neng? Satenya 100 tusuk ya, Pak. Wah, nggak ada, Neng, kalau segitu. 10 tusuk aja deh, gimana? Wah, itu masih banyak gitu kok. Sepertinya itu adalah sosok hantu yang baru dilihat oleh Pak Ali. Nah setelahnya, cewek itu pun menampakkan diri dengan wujud yang menyeramkan. Kepalanya penuh darah, lidahnya itu seperti melet, dan ada juga goresan di lehernya. Astagfirullah. Sana-sana pergi kamu, jangan ganggu, kata Pak Ali. Satenya 100 tusuk ya, Pak. Teh sate yuk, makan yuk. Nih guys, bismillahirrahmanirrahim. Emang enak guys makan sate malam-malam, apalagi sambil nonton RJL 5. Kenapa gue makan sate? Karena cerita kali ini ada hubungannya sama pedagang sate. Jadi gue nemu gitu kisahnya di sebuah medsos ya, kalian nanti lihat sendirilah ceritanya kayak apa. Nah sebelum videonya dimulai, gue pengen ngucapin makasih nih buat kalian yang udah selalu nonton, dukung terus video-video gue yang ada di RJL 5. Gue mau. Tapi di mana nih kesatuan persatuan kalian? Di mana ternyata Instagram gue masih belum centang biru guys. Terus kalau misalnya kalian punya pengalaman horor yang serem banget atau punya temen nih, kerabat, tetangga yang punya pengalaman horor, bisa banget kalian kirim aja loh. Bisa DM Instagram RJ5, isi formulir nih di Google Form di bawah nih. Atau kalian bisa langsung DM juga Instagram gua, Don Fajar Aditya. Gue tunggu cerita-cerita horor dari kalian. Siapa tahu bisa gue ceritain di Scary Tale atau gue undang nanti di acara Om Mamat. Langsung aja kita mulai episode pada kali ini. Berikut adalah ceritanya. Pak Ali sudah lama menjalani profesinya sebagai tukang sate keliling. Bahkan di usianya yang udah setengah abad, dia masih kuat mendorong gerobak satenya. Setengah abad? Pak Ali punya 3 orang anak. Anak pertama usianya 27 tahun, udah menikah. Yang kedua itu 24, yang terakhir itu 18 tahun. Nah, karena profesinya sebagai tukang sate keliling, ternyata Pak Ali ini punya banyak pengalaman horor. Walaupun begitu, demi mencari nafkah nih dia nggak gentar ya. Tetap aja tuh dia terus jualan sate. Pak Ali udah mulai ikut menjual sate dari zaman bapaknya dulu. Pak Ali juga dikenal tegas sebagai kepala keluarga. Beliau mendidik anak-anaknya dengan baik, sehingga mereka semua tuh jadi pemberani kayak bapaknya. Saat itu di tahun 90-an, Pak Ali ini masih muda ya, anak-anaknya juga masih kecil, makanya dia tuh dagang sate sendirian. Biasanya sehabis maghrib dia itu mulai berkeliling jualan sate. Suasana kampung masih lumayan sepi, jarak antar rumah belum sepadat sekarang dong. Untuk menghabiskan dagangannya, nggak jarang Pak Ali jualan ke kampung sebelah. Di mana jalan ke kampung sebelah ini melewati beberapa tempat yang katanya terkenal angker, seperti rumah kosong, kuburan, dan bekas pabrik tak terpakai. Malam itu, Pak Ali mendorong gerobak satenya itu dengan perlahan. Layaknya orang Madura pada umumnya, dia pun menggunakan bahasa khasnya ya untuk menarik pelanggan. Teh sate taya. Pak, beli satenya pak. Ternyata di situ udah mulai ada yang beli satenya Pak Ali. Dia pun memberhentikan gerobaknya dan pas dia lihat ke belakang, ternyata itu ada seorang ibu-ibu. Pak, beli 2 bungkus ya. Dengan semangat tuh Pak Ali mulai tuh membakar satenya ya, dan nggak lama warga juga mulai berdatangan tuh untuk membeli sate Pak Ali. Sate Pak Ali memang terkenal enak tuh dengan bumbu kacang khas punya dia lah intinya gitu. Tapi sayangnya memang Pak Ali ini belum punya lapak untuk berjualan tetap. Pak, tadi saya dengar ada warga yang gantung diri di desa sebelah. Hati-hati kalau lewat sana. Takutnya nanti gimana-gimana lagi.
Alah, sampean nggak usah khawatir. Bapak ini kalau dikasih tahu ya ngeyel, ntar didatangin loh. Ya kalau dia dateng, nih tak kasih sate, kan beres. Hantu dikasih sate? Maknyus dong. Desas-desus mengenai ada warga yang bunuh diri di kampung sebelah tidak menyurutkan niat Pak Ali untuk menjualan sate ya. Yang penting dagangannya laku, pikir dia. Ya udahlah. Akhirnya dia mulai jalan tuh mendorong gerobaknya ke kampung sebelah. Nah pas dia lihat jalanan, memang suasana itu agak sepi. Dia pikir jangan-jangan orang pada ke TKP nih nonton kejadian tersebut. Dalam perjalanan ke desa sebelah, Pak Ali itu sempat mikir juga ya, kenapa orang tersebut harus bunuh diri? Memangnya sudah tidak ada jalan keluar lain, pikirnya. Jalanlah tuh terus Pak Ali, hingga dia mulai masukin sebuah daerah yang lebih sepi lagi dan kali ini gelap ya. Tapi emang ini satu-satunya akses nih untuk menuju ke desa sebelah, di mana banyak pohon-pohon besar. Bau sate juga menyebar tuh wangi di setiap si Ali ini berjalan. Nah, dia juga memutar radio tuanya untuk menemaninya dalam perjalanan pada kali ini. Di radio, aku dengar kamu memesan sate. Pak Ali sedikit kesulitan karena harus ngelewatin jalanan yang gelap. Penglihatannya cuma terbantu dari lampu dimar yang ada di gerobaknya. Suara orang lagi nyapu itu makin lama seperti makin mendekat ke arah Pak Ali. Karena penasaran, Pak Ali itu noleh ke kanan dan ke kiri. Tapi ternyata tidak ada orang. Suasana masih sepi. Kayaknya saya tahu nih siapa, kata Pak Ali. Nah gak lama dia jalan, tiba-tiba aja dia dipanggil oleh sosok wanita cantik yang memesan sate. Pak, satenya Pak. Wah, mau pesen berapa tusuk, Neng? Satenya 100 tusuk ya, Pak. Wah, nggak ada, Neng, kalau segitu. 10 tusuk aja deh. Gimana? Wah, itu masih banyak gitu kok. Yang ini mau saya jual ke orang, Neng. Ntar kalau sampean yang beli duitnya berubah jadi daun, rugi dong saya. Loh, tahu dari mana nih Pak Ali? Sepertinya itu adalah sosok hantu yang baru dilihat oleh Pak Ali. Nah setelahnya, cewek itu pun menampakkan diri dengan wujud yang menyeramkan. Kepalanya penuh darah, lidahnya itu seperti melet dan ada juga goresan di lehernya. Astagfirullah. Sana-sana pergi kamu, jangan ganggu, kata Pak Ali. Pak Ali gak takut, hebat bener tuh dia. Mungkin baginya yang lebih seram adalah jika dia tidak bisa menafkahi keluarganya. Pak Ali gak menggubris tuh gangguan dari setan tersebut. Dia tetap jalan aja tuh pergi ke kampung sebelah. Yang penting satenya laku. Setelah 20 menitan akhirnya Pak Ali sampai tuh di desa sebelah. Ternyata warga itu pada lapar dan berebut beli satenya Pak Ali. Alhamdulillah, pikir Pak Ali. Satenya yang masih banyak itu akhirnya jadi ludes. Warga mengaku ya katanya dari sore itu mereka belum makan jadi lapar karena emang mereka ngelihat kejadian yang bikin heboh di kampungnya. Seorang warga bilang gimana nggak heboh tuh kampung karena tiba-tiba aja ada yang gantung diri. Sebut aja namanya Wati. Wati itu padahal terkenal sebagai anak yang baik dan selalu ceria. Anaknya itu kayak nggak ada beban gitu loh. Tahu-taunya kok malah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Makanya saat itu masih diselidiki ya, apakah itu benar-benar bunuh diri atau memang dibunuh. Masalahnya Wati itu ditemukan dalam keadaan naas setelah 2 hari menghilang. Dan ditemukannya juga di rumah kosong yang terletak di dalam hutan. Pak Ali juga sempat ditunjukin fotonya oleh warga. Karena emang Pak Ali ini jarang ya di kampung tersebut ada remaja yang keluar rumah untuk membeli satenya. Dan ketika Pak Ali memperhatikan foto di kertas itu, beliau kaget. Oh, ini mah perempuan yang tadi ketemu saya. Kok mirip ya? Yang sempat pesan sate saya juga tadi di jalan sana. Semuanya pada panik dong, kok bisa-bisanya orang meninggal pesen sate. Nah di situ orang-orang pada mikir, ini orang bercanda apa gimana? Pak Ali cuma nyengir doang tuh nanggepin tanggapan dari para warga. Nah gak lama Pak Ali tuh bilang, "Noh, orangnya dateng noh kesini." Dateng gimana? Tapi emang bener, tiba-tiba aja di situ kecium bau bunga melati. Nah gak lama,
bau bunga melati itu juga disusul oleh bau busuk yang sangat menyengat. Sampai-sampai beberapa warga itu jadi mual ya akibat bau tersebut. Nah, di situ Pak Ali juga meminta kepada para warga untuk kita doakan sajalah almarhumah ini daripada kita gibahin dia, menurut Pak Ali. Sampai-sampai beberapa warga ini malah jadi mual-mual ya. Di situ juga Pak Ali bilang, udah lebih baik kita doakan saja nih almarhumah. Semoga dapat diterima di sisinya daripada kita gibahin coba. Nah, setelah didoakan, akhirnya warga itu pada pulang ke rumah masing-masing. Dia bayar tuh sate dari Pak Ali. Nah, ini adalah salah satu cerita horor dari tukang sate yang bernama Ali. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Ali ini sempat libur dulu jualan sate karena selama 3 hari dia dapat banyak pesanan. Wah, laris nih. Malam itu cuaca sedikit gerimis ya, Pak Ali tetap aja tuh dorong gerobak satenya. Dia pakai celana hitam, baju hitam, dan juga peci hitam. Sambil nyanyi, Pak Ali ini kembali melewati jalanan antar desa. Nah, uniknya pada saat itu, dia kembali memutar radionya yang mana lagunya itu adalah Lingsir Wengi. Dari kejauhan, Pak Ali ini ngedengar kayak ada suara desisan gitu loh. Tapi emang karena udah terbiasa, Pak Ali ini cuek aja ya, dia tetap jualan lagi. Nah, sampai-sampai Pak Ali ini nggak sadar kalau dia tuh makin jauh masuk ke tempat yang dia rasa tuh asing gitu loh. Walaupun sebetulnya Pak Ali ini seringkali lewat daerah situ. Satenya. Pak Ali jalan terus hingga dia ngerasa kok makin lama tuh makin berada di tempat asing gitu loh. Harusnya dia itu sekarang udah sampai di desa sebelah. Kok sekarang rumah-rumah penduduknya malah nggak ada. Tapi di situ Pak Ali juga ngedengar kayak ada suara orang rame-rame seperti suara hajatan. Waduh, perasaan gue kok nggak enak nih, kata Pak Ali saat itu. Tapi meski begitu, Pak Ali masih coba untuk tetap tenang ya. Dia jalan aja tuh terus hingga nggak lama dia ketemu sama seorang wanita. Dia disamperin gitulah. Wanitanya itu pakai kebaya hijau, ada riasan-riasannya gitulah. Dan di kepalanya itu kayak disanggul dengan riasan bunga melati. Maaf, Bapak sudah ditunggu sama yang punya rumah. Opo iki? Sing jelas kalau ngomong Yondu. Perasaan saya nggak ada pesanan loh malam ini. Sudah, ikut saja Pak, daripada nggak bisa balik. Mari saya antar. Wah, gak beres iki pikirnya. Akhirnya dia jalan aja tuh ngikutin wanita tersebut yang namanya Sri. Hingga sampai ke sebuah rumah adat yang ternyata banyak orang di dalamnya. Pak Ali di situ ngeliat kayak rumah itu, ornamen-ornamennya itu dari zaman tempo dahulu ya. Dan di situ juga orang-orangnya memakai pakaian adat. Pak, tolong ya bikinin sate untuk semuanya. Oh iya, siap Pak. Pak Ali sangat kagum ya melihat orang-orang yang ada di sana yang masih muda-muda, cantik, ganteng. Apalagi mereka itu lagi menari di pendopo. Pak Ali mulai membakar satenya sampai semuanya habis. Dengan perasaan senang, Pak Ali pun mengantar pesanan ke mereka. Dan saat sampai di dekat pendopo, Pak Ali kaget ya. Beliau melihat ada satu gadis dengan wajah yang begitu murung. Gadis itu menatap ke arah Pak Ali dan gak lama sang gadis itu mulutnya bergerak sambil mengatakan sesuatu kepada Pak Ali. Cepat pergi, sini bukan tempatmu. Pak Ali kaget dong, dia langsung sadar tuh, matanya langsung merem, dia sambil berdoa ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan setelah selesai berdoa, dia buka mata, ternyata pendoponya udah gak ada, sekarang jadinya hutan belantara. Dan manusia-manusia tadi yang dilihat Pak Ali lagi menari, sekarang itu sudah berubah jadi wujud yang mengerikan. Seperti ada kuntilanak, pocong, dan juga genderuwo.
Pak Ali melihat ke arah gadis itu yang ternyata itu adalah kuntilanak merah. Tatapannya masih sama, tajam menatap Pak Ali, membuat Pak Ali ini jadi gemeteran. Pak Ali langsung mundur tuh, dia lari ke gerobaknya, dimana pas dia lihat ke arah sana, semuanya itu lagi menatap ke arah Pak Ali. Jantung Pak Ali tuh serasa copot, dimana biasanya tuh beliau berani ya kalau hanya ketemu 1 atau 2 penampakan saja. Nah kalau ini ceritanya lain menurutnya. Mereka semua ngumpul jadi satu. Pak Ali langsung buru-buru tuh jalan dorong gerobaknya sambil ngos-ngosan. Dia juga nyium ada bau-bau busuk gitu ya. Asem. Pak Ali langsung buru-buru tuh dorong gerobaknya. Nah pas dia jalan cepet-cepet itu dia juga nyium ada bau busuk ya. Di situ dia takut, tapi dia kepikiran juga. Terus sate gue ini gimana coba? Tapi di situ Pak Ali mikir lagi, yaudahlah yang penting gue selamat dulu aja nih. Dia gorong tuh gerobaknya secara tergesa-gesa. Hingga nggak lama dia tuh sampai di perbatasan desa. Dia mendengar azan suara subuh di musola. Ya ampun, udah azan subuh ternyata. Pak Ali nggak sadar ya, kok cepet banget nih tiba-tiba udah subuh aja. Ya udahlah langsung dia ngikutin azan tuh. Dia terus jalan mendekat ke arah musola yang ada di kampungnya. Tapi begitu dia sampai di depan musola dia bingung. Loh kok musolanya jadi beda? Musola itu terlihat cukup elegan ya, seperti surau. Tapi ornamennya itu sangat berkelas dan sangat modern. Bahkan untuk sekelas kampung zaman dulu, musola seperti ini belum pernah Pak Ali lihat sama sekali. Walau musolanya kecil, ornamennya itu banyak yang terbuat dari kayu jati, tapi bagian kubahnya itu warna emas dipadukan dengan beberapa perhiasan yang menempel di puncak menara. Pokoknya terlihat indah lah, kelihatan kecil dari luar, tapi ketika masuk ternyata cukup luas. Awalnya Pak Ali ini ragu ya dia pengen masuk, setaunya selama hidup di daerah kampung ini, dia tuh nggak pernah nemu masjid yang kayak gini. Ini kapan dibangunnya ya pikir dia pada saat itu. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi, Pak Ali ngeliat orang-orang yang ada di dalam musola itu kakinya seperti melayang. Di situ Pak Ali yang udah lemes tambah lemes lagi dong hingga akhirnya ia pingsan. Pak bangun Pak. Pak kenapa tidur di sini? Saya tidur ya? Iya, Bapak kenapa tidur di bawah beringin? Pak Ali lihat kondisi sekitar tuh. Dia bingung ya, kok bisa-bisanya dia tidur di bawah pohon beringin? Dia ingat betul ya kejadian yang semalam itu tentunya bukan mimpi. Setelahnya Pak Ali ini pulang ya tentunya dengan tangan kosong. Dia ceritain tuh semua yang dialamin ke istrinya. Terus istrinya bilang, udah anggap sedekah aja. Lah sedekah sama demit tuh gimana coba? Sejak kejadian itu Pak Ali ini kalau lagi gerimis dia lebih hati-hati lagi tuh untuk jualan sate. Tapi emang akhirnya Pak Ali ini dapat punya warung sendiri ya berkat kerja keras dan juga konsistensinya. Bahkan warung satenya ini nanti diturunkan juga ke anak-anaknya. Teh sate taya, li beli satenya taya. Itu deh guys, sebuah kisah luar biasa dari seorang pedagang sate. Dimana ternyata ketika dia dagang keliling tuh, apalagi ini di tahun 90-an, dia juga banyak mengalami kisah horor. Tapi ternyata hambatan-hambatan itu tidak membuatnya jadi takut dan tidak berdagang sate lagi ya. Karena kan bagaimanapun, dia harus menafkahi anak-anaknya. Siapa yang punya cerita horor lagi, jualan kayak gini boleh banget loh komen di bawah. Atau kirim aja email, DM, Instagram, RJL5. Atau bisa isi form nih, form cerita horor kalian ada di deskripsi. Gue tunggu cerita-cerita horor dari kalian. Ambil baiknya, buang buruknya dengan ada kisah-kisah seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian takut. Iya apa? Kalian udah hafal kan? Oke, lanjutin sendiri. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.